Halo Sobat Tani, jumpa lagi ya. Kali ini kita melanjutkan video yang kemarin mengenai fungisida pada musim penghujan ya teman-teman. Racikan obat-obatan untuk cabai pada musim penghujan ya. Kita lanjutkan pada video kali ini teman-teman ya. Nah, ini ada lahan sedikit teman-teman, bisa teman-teman lihat. Nah, ini dekat rumah saya ya, ini ada lahan sedikit, saya tanamin pohon cabai. Kalau yang ini pertumbuhannya sudah lumayan tinggi teman-teman, karena untuk pindah tanamnya juga ini lebih dulu ya dari yang lahan yang di kebun kemarin. Nah, ini kondisinya seperti ini, usianya sekitar 56 hari setelah tanam. Kondisinya seperti ini teman-teman. Nah, ini buahnya alhamdulillah ya. Nah, ini sangat lebat teman-teman, sangat lebat, bisa teman-teman lihat. Nah, ini juga ya teman-teman yang dekat rumah, sama ini saya lakukan perempelan. Saya sisakan 2 tunas, dan juga 1 batang utama. Bisa teman-teman lihat untuk buahnya udah lumayan besar teman-teman. Nah, untuk atasnya juga alhamdulillah ini sudah pecah 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman ya. Baru pecah 6 cabang, dan saya targetan ini minimal bisa pecah 13 cabang teman-teman ya, karena ini saya lakukan perempelan seperti ini. Nanti untuk buahnya di atas semua teman-teman. Untuk varietasnya ini sama teman-teman ya, varietas OR Twist. Saya selalu menanam varietas OR Twist. Nah, ini tinggi teman-teman tuh. Kalau OR Twist ini figur tanamannya tinggi. Oke, kita lanjutkan video yang kemarin ya, mengenai racikan obat-obatan untuk musim hujan, pencegahan sedini mungkin untuk mengatasi ataupun pencegahan busuk batang, Phytophthora ataupun Anthracnosa teman-teman ya, patek. Nah, kemarin di video sebelumnya sudah saya jelaskan teman-teman ya. Jika teman-teman ada yang baru mampir di channel saya, bisa lihat video sebelumnya ya. Untuk linknya saya taruh di deskripsi video. Nah, jadi kemarin sudah saya jelaskan untuk fungisidanya teman-teman ketika musim penghujan ya. Untuk fungisidanya bisa menggunakan yang pertama itu Mancozeb teman-teman. Kemudian yang kedua ada Propineb. Yang ketiga ada sulfur teman-teman. Kemudian ada bahan aktif tembaga juga bisa ya teman-teman untuk mengatasi jamur dan sebagainya. Kemudian ada azoxystrobin dan juga difenoconazole, dan ada satu lagi yaitu carbendazim teman-teman. Itu bisa teman-teman gunakan untuk fungisida pada musim penghujan ya. Tapi teman-teman ingat harus merollingnya, jangan menggunakan cukup 1 fungisida dan terus diulang-ulang. Artinya untuk penyemprotannya teman-teman dari minggu ke minggu itu teman-teman usahakan untuk merollingnya dari bahan aktif lain ke bahan aktif yang lainnya. Nah, jadi teman-teman untuk fungisidanya itu ya bisa teman-teman cari di toko pertanian. Kemudian ada tambahan lagi teman-teman ya, usahakan untuk musim penghujan ini teman-teman selalu mengaplikasikan kalsium dan juga pupuk daun yang tinggi unsur P-nya teman-teman ya, ataupun fosfat. Nah, itu perlu teman-teman garis bawahi supaya cabenya tidak terkena oleh penyakit ya. Nah, jadi untuk fosfat ini dan kalsium ini sebenarnya untuk mengeraskan batang teman-teman, dan juga menguatkan buah, mengeraskan batang dan juga menguatkan perakaran ya. Nah, itu fungsi dari fosfat sendiri. Jadi teman-teman perlu diketahui untuk musim penghujan ini biasanya yang saya lakukan itu
Jadi unsur fosfatnya itu lebih tinggi ya untuk pupuk daun ini. Teman-teman bisa menggunakan Ultradap dengan unsur hara 12% nitrogen dan 60% fosfat. Dan juga teman-teman juga bisa menggunakan MKP ya di setiap penyemprotan, teman-teman. Nah, jadi untuk pupuk daun ini usahakan yang tinggi fosfatnya, teman-teman ya. Jangan yang tinggi nitrogen, teman-teman. Ingat, jangan yang tinggi nitrogen karena air hujan sendiri sudah sangat tinggi mengandung nitrogen ya. Jika teman-teman menggunakan pupuk daun dengan unsur nitrogen yang sangat tinggi ya, dijamin nanti cabenya akan tumbang, terkena oleh penyakit busuk batang ataupun nanti terkena oleh antraknosa dan sebagainya, teman-teman. Nah, jadi itu untuk pupuk dan kalsium wajib teman-teman gunakan pada musim penghujan. Kemudian untuk insektisidanya, teman-teman biasa ya, teman-teman rolling insektisida. Yang pertama saya biasa menggunakan bahan aktif imidacloprid, teman-teman ya, untuk pencegahan kutu kebul. Karena sebenarnya di musim hujan juga ketika saya lihat di lapangan ini kutu kebul sendiri malah banyak, teman-teman ya, berlindung di bawah daun. Nah, di sini biasanya musim hujan ini kutu kebul suka berlindung di bawah daun, dan biasanya juga pada musim hujan untuk kutu kebul ini tidak masih banyak ya berkeliaran di lahan. Nah, kalau untuk trips sendiri ya agak berkurang, serangannya agak berkurang biasanya di lahan, tapi masih ada. Jadi teman-teman, yang pertama untuk insektisidanya gunakan imidacloprid ya, yang pertama itu yang selalu saya gunakan. Kemudian yang kedua bahan aktif abamectin, teman-teman ya. Teman-teman bisa cari di toko pertanian abamectin. Kemudian yang seterusnya ada bahan aktif diapenturon, teman-teman. Diapenturon itu juga untuk pencegahan trips ya, diapenturon. Dan juga ada lagi prevenopos. Nah, prevenopos ini untuk pencegahan lalat buah juga bisa, teman-teman. Lalat buah. Nah, untuk ulat sendiri, teman-teman ya, supaya lebih tepat sasaran, biasanya saya selalu menggunakan bahan aktif metomil itu untuk ulat. Karena di cabai ini ulatnya juga sangat banyak ya, teman-teman. Biasanya menyerang pucuk dan juga ada ulat bor yang suka melubangi buahnya, teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan bahan aktif metomil. Dan satu lagi, teman-teman bisa menggunakan akarisida untuk pencegahan tungau ya. Nah, akarisida, teman-teman, dengan bahan aktif yang biasa saya gunakan piridaben ya. Piridaben bisa teman-teman cari di toko pertanian. Jadi itu, teman-teman ya, racikan obat-obatan yang biasa saya gunakan pada musim penghujan, terutama ketika usia cabai sudah memasuki usia generatif dan masuk pada musim penghujan. Jadi saya gunakan fungisida dan insektisida seperti itu, teman-teman ya. Untuk musim kemarau beda lagi, teman-teman ya, pupuk daunnya juga beda lagi. Nah, jadi itu, teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa pahami supaya tanaman cabenya terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, ini teman-teman, alhamdulillah kondisinya mulus-mulus ya. Usia 56 hari setelah tanam, kurang lebih ini ada 280 pohon, teman-teman ya, dekat rumah. Masih ada dekat rumah, ini ada 280 pohon. Nah, di sini juga, teman-teman, tidak di kebun saja, di dekat rumah juga ternyata ada yang terkena virus Gemini ya. Nah, ini, teman-teman, ini disebabkan oleh vektor ya, kutu kebul ya, pembawa virus kutu kebul. Jadi tadi teman-teman bisa gunakan bahan aktif imidacloprid untuk mengatasi kutu kebul. Jadi itu ya, teman-teman. Semoga teman-teman paham ya dan bisa dipelajari.
apalagi yang teman-teman baru terjun di dunia pertanian, khususnya di pertanian cabai. Semoga video yang saya bagikan pada video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nah, itu teman-teman punya petani yang lain ya, ada di bawah juga tuh banyak. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.